Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nova Rikman selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi etika dan hukum kesehatan terkait dengan topik kajian tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya dengan NPM 21170120002 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama mengenai menjelaskan disertai contoh apa yang dimaksud dengan tanggung jawab profesi bagi seorang ahli kesehatan masyarakat. Kemudian pada pembahasan kedua, membahas tentang mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Kemudian pada pembahasan yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya. Kemudian pada pembahasan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap diri sendiri. Baiklah, pada topik pembahasan pertama yaitu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab profesi bagi seorang ahli kesehatan masyarakat. Jadi, tanggung jawab profesi bagi seorang ahli kesehatan masyarakat ialah memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini, selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien yang hal itu merupakan privasi dan sumber kepercayaan klien. Konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kualitas, misalnya memberikan info tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Untuk menerapkan tanggung jawab dalam hal untuk menjunjung dan menegakkan sebuah kode etik kesehatan masyarakat, seorang kesehatan masyarakat perlu mengikuti pendidikan tentang kesehatan masyarakat agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri, dan tahu akan tanggung jawab profesi yang akan dijalaninya. Apabila seorang ahli kesehatan masyarakat sudah menjadi profesional, tentunya sudah mengetahui lebih mendalam tentang kode etik itu sendiri. Untuk menegakkan kode etik itu akan tanggung jawab profesinya, kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan sanksi berupa teguran, baik lisan maupun tulisan, pengucilan pelanggaran dari kelompok profesi, atau memperlakukan tindakan hukum dengan sanksi tegas. Kemudian pada selanjutnya, pada pembahasan kedua yaitu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Di sini tanggung jawab seorang ahli kesehatan masyarakat yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengusahakan berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran untuk meringankan dan mengupayakan penyembuhan, bukan memberikan jaminan kesembuhan. Di sini dimaksudkan bahwa dengan kata lain, hasil dari proses pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak dapat dipastikan. Namun, demikian bukan berarti pencegahan yang dilakukan oleh para tenaga ahli kesehatan masyarakat tanpa dasar, tetapi didasarkan oleh keilmuan medis. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan ikatan profesi dalam menjamin kualitas layanan membuat berbagai standar yang dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien dan masyarakat. Pada umumnya, pelayanan kesehatan merupakan upaya niat baik untuk memberikan pertolongan, meringankan penderitaan dan mengupayakan kesembuhan berdasarkan standar kompetensi dan standar operating procedure. Di sini terdapat kewajiban ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 13 pada bab 3 yang terdapat pada kewajiban terhadap masyarakat. Pasal 6 berbunyi tentang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya. Kemudian
Pada pasal 7 berbunyi tentang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak. Dimaksudkan di sini yaitu para tenaga medis atau seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti atau mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut kesehatan orang banyak atau masyarakat banyak. Kemudian pada pasal 8 berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Di sini dimaksudkan seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Baik itu masyarakatnya berasal dari keluarganya maupun kerabatnya. Kemudian pada pasal 9 berbunyi, dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin, dan lintas sektoral, serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif, dan pembinaan kesehatan. Kemudian pada pasal 10 berbunyi tentang upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian. Kemudian pada pasal 11 berbunyi tentang dalam pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah. Seperti dalam melakukan atau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat hendaknya berpedoman pada kode etik kesehatan masyarakat sehingga apa yang dia lakukan atau apa yang tindakan yang dia perbuat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian pada pasal 12 berbunyi tentang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dan melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk. Di sini seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat harus mempunyai sifat untuk mengayomi, melindungi, dan memelihara dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat banyak. Kemudian pada pasal 13 berbunyi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain atau mempengaruhi kesehatan penduduk. Di sini contoh dari tanggung jawab profesi seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat, yaitu misalnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan suatu penyakit, seorang ahli tenaga kesehatan menggunakan pendekatan promotif dan preventif. Karena kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat dan terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif akan lebih penting daripada kuratif dan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pendekatan preventif dan promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu tetapi masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut. Kemudian pada pembahasan ketiga yaitu membahas tentang menjelaskan apa itu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya. Di sini tanggung jawab seorang ahli tenaga kesehatan terhadap profesinya berdasarkan kode etik kesehatan ialah berkaitan dengan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan kode etik kesehatan masyarakat yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota. Di sini seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana tujuannya yaitu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban terhadap profesi termasuk pada bab 4 dalam kode etik kesehatan masyarakat, yaitu pada pasal 16, 17, dan 18. Pada pasal 16 berbunyi tentang
Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Di sini dikatakan bahwa seorang ahli kesehatan masyarakat hendaknya dalam menangani masalah harus bergerak lebih dulu untuk mencegah agar masalah yang berkaitan dengan masyarakat tidak lebih dulu sampai ke masyarakat, tetapi dengan melakukan pencegahan agar masyarakat terhindar dari suatu penyakit tertentu. Kemudian pada pasal 17 berbunyi, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Dan pada pasal 18 berbunyi, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Contoh dari tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya yaitu seorang ahli kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat berpedoman kepada kode etik kesehatan agar segala tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur dan tuntunan yang ada sehingga para ahli kesehatan masyarakat menjalankan tugas dengan semestinya. Selanjutnya pada pembahasan terakhir yaitu tentang tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap dirinya sendiri. Di sini kewajiban terhadap diri sendiri dituangkan sebagai kode etik kesehatan masyarakat pada bab 5 yang terdiri dari pasal 19 dan pasal 20. Pada pasal 19 berbunyi tentang profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik. Dikatakan di sini yaitu memelihara kesehatan dengan tujuan supaya agar para ahli tenaga kesehatan masyarakat lebih optimal dalam menangani masalah masyarakat, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya, sehingga dapat pelaksanaan tugas tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian pada pasal 20 berbunyi tentang ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimaksudkan di sini yaitu seorang ahli tenaga kesehatan masyarakat haruslah mempunyai pengetahuan yang lebih dan pengetahuan yang terus terupdate atau terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti teknologi dan keterampilan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap salah kata dan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap dengan pemaparan materi yang saya sampaikan, para pembaca dapat mengambil ilmu atau pengetahuan ya dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.